Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat ya. Ya, sebelum kita belajar, ya satu orang bisa pimpin doa, Luciana. Mari teman-teman, Nah, sebelum kita belajar, tabung absen dulu ya, terlebih dahulu. Ya. Atau hadir semua? Hadir semua? Ya, hadir semua ya, tapi tabung absen dulu. Nathaniel? Hadir. Nabinus? Hadir. Marvin? Hadir. Marvin si? Arbet? Hadir. Eva? Marvinsa? Luki? Maya? Filipus? Elier? Agustiana? Jamie? Berkison? Dixon? Oh, ternyata kalian hadir semua ya. Ya, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu ya, menyanyi lagu nasional. Ya, silakan berdiri ya. Oke, Pak Guru sukakan lagunya ya. Nanti kalian ikuti. 1, 2, 3. Kasihlah aku dan hidupmu, setiap proklamasi setiap Tuhan untukku, Pancasila negara, alasan hikmatmu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Silakan duduk. Ya, sebelum kita belajar, kalian harus memperhatikan tujuan pembelajaran kita. Di sini ada tiga poin ya. Yang pertama itu kalian yang di sini, peserta didik dapat mengetahui, membilang dan menyebut suatu apa? Ya, pecahan. Poin yang kedua, peserta didik dapat membandingkan dan menurutkan antara pecahan dengan pembilang satu dan antara pecahan dengan penyebut yang sama. Dan sekarang poin ketiga, peserta didik dapat mengenal pecahan senilai menggunakan gambar atau alat peraga. Yaitu ya. Nah, sekarang bisa ambil bukunya dari dalam tas, baru kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang pecahannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan ya, bilangan. Sekarang pecahan. Sudah semuanya? Ya, sebelum kita masuk materi, kita breaking dulu ya. Kalian tahu breaking? Ya. Silakan berdiri, kita tepuk semangat. Ya. Yang mulai. Materi pecahan. Ya, sekarang kalian lihat di sini materi pecahan. Ya, silakan dulu. Ya, sekarang lihat di sini pecahan ya, pecahan. Lihat sini pecahan. Bagian A itu mengenal apa? Ya, mengenal pecahan. Ya, sekarang kalian baca. Pecahan adalah apa? Bagian dari keseluruhan atau bagian dari
sekelompok benda ya, sekelompok benda dalam matematika. Pecahan biasanya ditulis dengan bentuk A per B. Lihat sini. A per B. Di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, dengan B tidak sama dengan 0 ya. B tidak boleh sama dengan 0 ya. Terus misalnya 1/5, di mana 1 adalah pembilang sedangkan 5 adalah penyebut ya. Perhatikan bentuk pecahan dapat juga disajikan dengan bangku datar yang diwarnai sebagai berikut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kalian harus perhatikan di sini dulu. Misalnya Pak Guru tulis di sini 2/5. Sekarang kalian lihat sini. 2 ini disebut apa? Pembilang ya, betul. 2 adalah pembilang. 5 adalah ya, penyebut. Betul, penyebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk di bangun data. Nah, kalian lihat gambarnya. Ya, sekarang perhatikan gambarnya di sini. Ya, perhatikan. Ini apa ini? Fokus ke sini. Ini apa ini? Lingkaran. Lihat di sini lingkarannya. Lingkaran di sini dibagi dua. Berapa yang diwarnai di sini? Diwarnai biru ya, hanya satu saja. Nah, kalau begitu 1/2. Di sini ada berapa? 1 dengan 2. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di sini kotaknya ada berapa kalian lihat? 3 ya. 1, 2, 3. Diwarnai berapa? 1. Ya, kalau begitu 1/3. Kalau ini 5. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diwarnai ada 1. Kalau begitu 1/5. Ya, sekarang kalian perhatikan segitiga. 6. Ya, ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diwarnai 1 ya. Kalau begitu 1/6. Sekarang perhatikan segi 4. Ya, segi 4 ini ada berapa segitiga? 8. Betul, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Yang diwarnai berapa? 1. Ya, 1. Kalau begitu 1/8. Kalau ini 10. Ya, 10 ya. 1 diwarnai jadi 1/10. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Betul bisa. Ya, sekarang kalau misalnya Pak Guru kasih ini. Perhatikan di sini ya. Perhatikan gambarnya ini. Pak Guru kasih. Perhatikan ya, Pak Guru kasih contoh. Ini contoh ya. Ya. Siapa bisa jawab yang Pak Guru gambar ini? Berapa? 8. Bentuk pecahan. Yang Pak Guru garis berapa? 2/8. Ya, 2/8 yang benar. 2/8. Dapat 2 ini dari sini. Yang Pak Guru garis ini. Ya, 8 ini berapa sih kotak yang ada di dalam? Mengerti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan ini. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi berikutnya. Ya, pecahan senilai. Ya, pecahan senilai di situ juga sudah ada pengertiannya. Bagian B. Pecahan senilai adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen ya, ekivalen. Sekarang kalian perhatikan gambar di sini. Untuk lebih memahaminya bisa disimak gambar di bawah ini. Ini gambar pertama ya, ini gambar pertama, ini gambar kedua. Ya, sekarang kalian lihat sini. Ini persegituannya ada berapa kotak di dalam? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Yang diwarnai berapa ini? 3. Ini diwarnai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau begitu 6/3. Masih 6/3. 6/9. Ya, 6/9 yang benar ya. Di sini 6/9 yang tapi tidak kental. Kalau bawahnya, hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang diwarnai berapa? 4. Kalau begitu 4/6. Yang di bawah 1, 2, 3. Yang diwarnai berapa? 2/3. Bukan 2/4. 2/3. Ya, sekarang kalian perhatikan sini. Ini semua
semua sama ya. Ya sama. 2/3 itu sama dengan 4/6. Sama juga dengan 6/9. Makanya disebut pecahan senilai. Sekarang kita perhatikan gambar bagian B ya. Nah, ini namanya lingkaran. Ya, perhatikan lingkaran ini. Berapa segitiga di dalam? 2. 3 ya, 3. 1, 2, 3. Yang diwarnai ada 2. Diwarnai ada 1. Ya, kalau itu dia 1/3. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau lingkaran ini ada berapa? Segitiga yang di dalam? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diwarnai berapa? 2/6. Ya, sekarang perhatikan ini. Kira-kira ini berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Yang diwarnai berapa? 3/9. Ya, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Yang diwarnai berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 4 saja. Ya, sekarang kalian perhatikan di sini ya. 1/3 itu sama dengan 2/6. Sama juga dengan 3/9. Sama juga dengan 4/12. Ya, 4/12. Nah, itu sama ya. Makanya disebut pecahan senilai. Betul. Ya, sekarang lanjut lagi ya. Ya, sekarang baca. Di gambar di atas, yang gambar tadi ya, gambar tadi. Gambar A merupakan gambar yang tiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai. Yang tadi itu ini 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9. Walaupun antara gambar balok pertama, kedua dan ketiga bentuk pecahannya berbeda. Begitu juga dengan gambar B. Ya, yang tadi itu 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 sama dengan 4/12. Ya, lingkaran yang dibagi menjadi berapa bagian? Ya, sekarang kalian perhatikan gambar dua ini. Ini lihat sini. Ini kabur bagi dua. Yang misalnya kertas ini, ya kertas ini ya. Lihat di sini. Kalian perhatikan. Misalnya ini alat peraga ya, alat peraga. 40 lipat. Ini 40 lipat ya. Kertas ini kan satu ya. 40 lipat dia menjadi 2. Ya, lihat sini. Menjadi 2. Garisnya ada di sini. Garis tengah ya. Ya, kalau begitu dia 1/2. Ya, 1/2 karena ini kertas 1, baru kita bagi 2. Ngerti kan ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Gambar kedua. Ini satu kertas. Tapi yang kabur warnanya ada 2. Nah, baru kabur bagi 4. Ya, 1, 2, 3, 4 yang kabur warnanya ada 2. Begitu 2/4. Ya, sekarang lanjut lagi ke bawah. Ya, di sini ada berapa kotak? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kabur warnanya berapa? 4. Yang 4/8. Sekarang ya, lihat sini. Misalnya satu pisang. Ya, satu pisang kabur bagi 2. Nah, pasti kalian dapat setengah. Nah, setengah itu 0,5, bukan 1 ya, tapi 0,5 atau saja kalau kabur bilang 1/2. Ya, atau 1/2. Ya, sekarang. Nah, kalau ini gampang sekali. Misalnya 2 pisang. Ya, 2 pisang baru 4 orang bagi. 4 orang bagi. Tetap dapat setengah-setengah ya. Nah, satu pisang kabur bagi 2 orang dapat setengah. Ini lagi kabur bagi lagi yang satunya dapat setengah-setengah. Ya, dapat setengah-setengah ya. Makanya 1/2 dengan 2/4 dengan 3/6 itu sama. Ya, mengerti? Makanya disebut pecahan senilai. Pecahan senilai. Ya, sekarang kalian perhatikan di sini. Cara menentukan pecahan yang senilai dengan media yang adalah nomor 1. Lihat sini nomor 1. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Ya, dengan angka yang sama. Misalnya tadi
dikali Dua. ini 4 ya, 4 kali 2. Ini juga dikali 2. Dia 8. Nah, lihat sini ya. 1 kali 2. 1 kali 2. 2 kali 2. 4. Ya dapat tadi ya. Ini. Aku kasih naik lagi di atas. Ini. Lihat sini. Ya, 2 per 4. Kita kalikan 2. Ya, sekarang lanjut lagi. 4 per 8. Ya, kita kalikan 2 juga. 2 dikali 2 berapa? 4 dikali 2. 8. Dikali-kalikan 2 terus. Mengerti? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Contoh pecahan yang senilai adalah, ya lihat di sini, pecahan 1/2. Jadi pecahan senilainya ya. 1/2 sama dengan 2 per 4. 1/2 juga sama dengan 3 per 6. 1/2 juga sama dengan 4 per 8. 1/2 juga sama dengan 5 per 10. 1/2 juga sama dengan 6 per 12. Nah, sekarang kita masuk di nomor 2. 1/3 atau 1/3 ya. 1/3 atau 1/3. Ya, sekarang lihat sini. 1/3 sama dengan 2 per 6. 1/3 sama dengan 3 per 9. 1/3 sama dengan 4 per 12. Yang kali ini kalian lihat ya. 1/3. Terus ini berapa? 2 per 6. Ya 2 per 6. Lanjut lagi berapa? 3 per 9. Ya 3 per 9. 3 per 9. Lanjut lagi 4 per 3. 4 per 12. Yang di bawahnya 1/4. 1/4 itu sama dengan 2 per 8. 1/4 sama dengan 3 per 12. Mengerti? Ya, sekarang kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Ya, lihat sini. Satu buah pecahan bisa memiliki banyak pecahan yang senilai. Misalnya tadi 1/2 bisa sama dengan 2 per 4. Lanjut lagi 4 per 8. Ya. Cara menentukan pecahan senilai bisa dilakukan dengan 3 metode, yakni menggunakan garis bilang. Tahu garis bilang? Ya, garis pembilang itu begini. Garis pembilang. Ya, garis pembilang. Ini disebut garis pembilang. Di sini adalah titik 0. Nah, di sana 1, 2, dan seterusnya. Kalau di sini -1, -2 ya, itu namanya garis pembilang. Nah, lanjut yang kedua, menggunakan gambar. Tadi yang Pak kasih itu gambar ya. Ini gambar. Yang ini adalah gambar nih. Ini gambar. Ini kan misalnya satu kertas, kamu warna 1, yang 1 tidak. Ya. Kita bisa tulis pecahannya 1 per 2. Ya, lanjut lagi. Nah, yang ketiga itu membagikan atau mengalihkan. Yang tadi kita ini sudah kita kalikan ya. Nah, membagikan atau mengalihkan pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama. Yang misalnya ini tadi di atas 1 kali 2 tetap 2. 2 kali 2 tetap 4. Ya, kita dapat 2 per 4. Yang kita kali 2 lagi 2 kali 2 4. Yang 4 kali 2 8. Makanya itu disebut pecahan senilai. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian C. Bagian C apa? Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, pecahan. Sekarang kita masuk di bagian A ya, membandingkan pecahan. Dan membandingkan pecahan. Dan sekarang kita lihat sini. Untuk membandingkan pecahan kita harus mengingat kembali tanda apa? Tanda apa? Perbandingan berikut ya. Tanda ini yani, tanda ini disebut apa? Lebih besar ya. Kalau tanda ini disebut lebih kecil. Kalau tanda ini ya sama dengan ya. Sekarang kita masuk nomor 1. Jika penyebut kedua pecahan sama, penyebut tadi yang penyebutnya yang sama, ya ini namanya penyebut. Ya ini. Misalnya 2 per 5 ini penyebutnya. Kalau ini mana penyebutnya?
B ya. Ya sekarang kita lanjut. Jika penyebut kedua pecahan sama, penyebutnya sudah sama, maka membandingkan langsung pembilangnya. Dan sekarang kalian perhatikan. 3/8 lebih besar 5/8. Ya sekarang kalian lihat di sini ya. Berapa tadi? 3/8 lebih besar dari 5/8. Ya sekarang kalian lihat di sini. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan 3 ini dengan 5 ini. Ya, mana yang besar? 5. 5 ini yang lebih besar. Ya, 5 ini yang lebih besar. Kalau penyebutnya kan sudah sama ya, lihat ini. Penyebutnya sudah sama. Terus kalau begitu pembilangnya yang kita lihat ya. Dan sekarang kalian lihat sini. Mana yang besar 3 dengan 5? 5 yang besar. Kalau begitu ini yang lebih besar. Nah, ini yang lebih besar ya. 3/8 lebih kecil dari 5/8. Nah sekarang kita masuk di nomor 2. Sekarang lihat sini. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, penyebut yang berbeda ya. Tahu penyebutnya tadi yang di bawah sini? Penyebutnya yang berbeda, maka samakan dulu penyebutnya dan lalu membandingkan pembilangnya. Ya sekarang kalian lihat di sini. Ini berapa? 1/3 dan 1/4. Disamakan apanya tadi? Disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Ya sekarang kalian perhatikan di sini ya. 1/3 sama dengan 4/12. Ya 12. Ya. Dan 1/4 itu sama dengan 3/12. Caranya bagaimana? Kita lihat perkalian 3 dan 4. Ya, kita lihat perkalian 3 dan 4. Ya, sekarang lihat di sini. Perkalian 3 nanti kali berapa? 4. Kalau perkalian 3 4. Kalian tahu perkalian ke tidak? 3 terus berapa lagi? 6. Ya 6. Lanjut 6 berapa lagi? 9. Ya 9. Lanjut 12. Lanjut 15. Lanjut 18. Dan seterusnya. Lupa dulu dan seterusnya. Masih ada 21, 24 ya. Ya sekarang perkalian 4. Kalau 4 ya 8 lagi 12. Lanjut 16 lagi 20. Ya dan seterusnya. Sekarang kalian perhatikan mana yang sama kalian lihat. Mana yang sama? Tidak ada yang sama kalian lihat sini. Betul tidak ada yang sama. Kalau satu coret yang sama itu adalah 12. Kenapa tidak ada yang sama? Ya. 12. Makanya kita tulis penyebut 12. Kalau begitu, nah lihat sini ya, 1/3. Lihat sini. Kita kali 4. Ini masing-masing kita kali 4. Ya. 1 kali 4 berapa? 4. 3 kali 4 12. Dapat tidak jalan? 4/12. Sekarang kita masuk di 1/4. Nah, kira-kira kita kali berapa ini? 1, 2, 3. Kita kali 3. Masing-masing kita kali 3 ya. 1 kali 3. 3. 4 kali 3. 12. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. 4/12 ini ya, 4 dulu. 3/12. Ya, karena ini sudah penyebutnya sudah sama. Ya, penyebutnya sudah sama. Sekarang kalian lihat di sini 4 dengan 3. Mana yang besar kalian lihat? Mana yang besar? 4 dengan 3. Ya, yang besar adalah ini 4. Kalau begitu arahnya di sini. 4/2 lebih besar dari 3/12. Ya, ini yang lebih besar ya.
4/12. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian B. Bagian B mengurutkan pecahan. Nah, ini kita urutkan ya. Kita urutkan misalnya dari yang terbesar ke yang terkecil atau terkecil ke yang terbesar. Sekarang perhatikan di sini bagian apa? Bagian B. Mengurutkan pecahan. Berapa pecahan dapat diurutkan dari yang terbesar atau terkecil? Caranya yaitu dengan membandingkan pecahannya terlebih dahulu 1/1. Nah, ini ada contoh Pak Guru kasih ya. Sekarang lihat di sini contoh nomor 1. Perhatikan kelompok pecahan berikut. Ya, di sini kalian lihat. 1/15. Lanjut lagi 1/8. Terus 1/12. Lanjut lagi 1/4. Nah, di sini kalian lihat di sini. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Makanya kita harus lihat yang terbesar itu terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kira-kira mana yang bisa kalian lihat? 15. Kalian jangan perhatikan 15 ya. Misalnya satu pisang. Ini satu pisang ya. 15 orang banyak. Tinggal sedikit yang kalian dapat. 15. Betul atau tidak? Tinggal sedikit yang kalian dapat. Di sini kan kalian 15 orang ya. Misalnya satu pisang. Kalian bagi rata semuanya pisang satu. Tapi kalian dapat sedikit saja. Betul tidak? Nah, sekarang 1/8. Ya, 1/8 ini satu pisang 8 orang. 8 orang yang baik. Pasti kalian pasti dapat setengah ya, masih setengah sedikit. Ya, kali ini satu pisang 12 orang bagi. Ya, 12 orang bagi. Kalau yang ini satu pisang 4 orang yang bagi. Ya, kalau begitu yang lebih besar adalah 4. Ya, 1/4. Baru lanjut lagi yang mana? 8. Ya, 1/8. Lanjut lagi 1/12. Baru ini yang terakhir, ini yang lebih kecil. Karena satu pisang 15 orang bagi. Ya, kalau begitu yang terakhir adalah 1/15. Ini jawabannya. 1/14, 1/8, 1/12, 1/11. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, sekarang kita lanjut di lembaran kerja peserta didik dalam kurung LKPD ya. Nanti Pak Guru bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, kelompok 1 itu kelompoknya siapa? Nathaniel. Ya, nanti Nathaniel yang maju ke depan bacakan hasil jawabannya ya. Kelompok 2 ya Lucky. Ya, kelompok 2 nanti Lucky yang maju ke depan baca ya. Kelompok ketiga siapa? Jenny. Ya, Jenny. Ya. Coba angkat tangan yang kelompok 1 ketuanya mana? Ya. Kelompok 2 ketuanya mana? Kelompok 3. Ya, Jenny ya. Ya, sekarang Pak Guru bagikan lembaran kerja peserta didik. Ini ada Pak Guru bagikan ya, nanti kalian jawab. Ini ketuanya. Nama kelompok 1 tinggal tulis 1. Baru kelas 4 ya. Jadi kelompoknya kelas 4. Ya. Dia di sini kelompok, nama kelompok misalnya kalian kelompok 1 tulis 1. Yang tulis 1 misalnya 2 ya tulis 2. 1 ya, 1 di sini. Nah, kelas 4. Ya, ini kelas 4 ya, kelas 4. Anggota kelompok kalian harus tulis anggota kelompok.
kelompok kalian semua. Misalnya ini ada berapa orang? 5 orang. Kalian tulis namanya sini. Bisa? Ya, tulis namanya semua. Baru kalian nanti jawab. Ini. Ya, tulis 2. Kalau yang di sana tulis 3. Sudah? Kelas 4. Kelas 4 ya. Kelas 4. Yang di bawah jangan tulis 5 orang, tapi tulis namanya. Ya, namanya singkat-singkat saja ya, misalnya Luki, tulis Luki, Eva, tulis Eva, di bawah sini. Yang anggota kelompok. Ya Pak Guru kasih 15 menit saja ya, 15 menit. Nanti satu-satu kelompok mempresentasikan ke depan. Nanti Pak Guru undi ya, siapa yang terlebih dahulu membacakan hasil jawabannya. Bisa? Ya kalau sudah tulis nama silakan dijawab ya, silakan dijawab. Nah sekarang kalian jawab nomor 1. Di situ kan ada tentukan pembilang dan penyebut pecahan di bawah ini. Ya, pecahan di bawah ini. Misalnya ini 3/4. Arti itu disebut apa? 4 itu disebut apa? Nah misalnya kalian nanti jawab. Misalnya nomor 1 ya. Misalnya kalau kasih contoh sini, perhatikan sini dulu. Perhatikan di sini dulu kalau kasih contoh. Misalnya 2/5. Lihat sini dulu, Pak kasih contoh. Bisa lihat di sini dulu, Pak kasih contoh. Lihat sini dulu. Kelompok 2 perhatikan di sini dulu. Kelompok 2. Perhatikan di sini. Ya ini 2/5. Sekarang lihat di sini. 2 itu apa? 2 itu apa? Disebut apa? Pembilang. Ya pembilang. Kita saya tulis pembilang. 2 pembilang. Terus 5 apa? Penyebut. Penyebut. Nah, tinggal kalian jawab begitu. Ya, saya contoh di sana kalau sudah baca ya, contoh di sana misalnya 2/5. 2/5. 2 itu pembilang, 5 itu penyebut. Sekarang jawab di sini.
nomor 2. Nah, ini ada di sini. Ya 3 per 4, 3 itu apa, 4 itu apa? Nah ini udah bukas tadi, ya sini. Ini 2 per 5, 2 itu perbilang, 5 itu per B-nya bu. Ya tanya kan kalau berpaham ya. Sama yang baik, Tadi kalau question 2 per 5, 2 itu 9, 5 itu per begitu. Bisa? Ya cepat-cepat ya. Waktunya 15 menit saja. Cepat-cepat. Berdua. Ya berdua lihat di situ. Lengkapi di berikut dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya cepat. Ya sekarang lihat di situ ya di bagian A. 1/2 didivisi 1/3. Mana yang besar? Misalnya satu pisang 2 orang bagi. Satu pisang 2 orang bagi. Satu pisang 2 orang bagi ya. Titik-titik. Satu pisang 3 orang bagi. Mana yang besar? Pasti kalian sudah tahu mana yang besar. Arahnya kalau itu arahnya bagaimana? 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, kira-kira arahnya bagaimana? Ini lagi aku kasih lihat lagi yang tadi. Nah ini lihat sini.
Ini tanda. Ini tanda ini ya, lebih besar. Nah ini tanda ini lebih besar, tanda ini lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil. Bagian B lagi. Yang bagian B lagi. Itu bagian B seper 9 atau 1/9. Ya 1 itu apa? 9 itu apa? Sudah ada yang sudah? Ini kan lebih besar, ini lebih kecil. Nah, begitu 1/2 lebih besar dari 1/3. Bukan 2, itu lebih besar. Biasa itu apa? Itu namanya lebih besar ya. Terbesar. Saya urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Sekarang kalian perhatikan di sini ya. 1/2, 1/5, 1/3, 1/4. Yang kalian urutkan adalah yang terbesar. Masa 1/5 yang lebih besar? Satu bisa bikin orang lagi. Ya, satu bisa orang lagi pasti mereka dapat setengah. Nah, itu yang lebih besar. Baru satu pisang 3 orang lagi. Baru lanjut lagi satu pisang 4 orang yang bagi. Baru yang terakhir adalah 1/15. Kalian urutkan. Kalau urutkan, tinggal kalian urutkan mana yang terbesar. Nah, misalnya lihat sini. Kalau kamu tulis di sini 1/3. Baru lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini 1/3 lebih besar dari 1/6. 1/6 lebih besar dari 1/9. Kalian urutkan ya, urutkan. Kalian urutkan. Kayak ini, ya. Lengkapi ini jadi berikut dengan menggunakan lebih besar atau lebih kecil yang terlibat. 1/2 titik 1/3. Mana yang lebih besar dari ini? 1/2 bukan 1/3. Satu pisang 2 orang. Satu pisang 2 orang. Yang besar adalah ya tanda itu. Ya itu namanya lebih besar ya, lebih besar. Nah, sekarang lihat lagi nomor yang B. Nah, 1/7 titik 1/5. Nah, berarti kan ya, kalau misalnya satu
pisang 7 orang lagi, kalian hanya dapat sedikit saja. Kalau bisa 1 pisang 2 orang lagi, pasti masih main. Kalau gimana bisa? Iya, itu satu kali yang bisa. Ya, seper 7 lebih kecil dari seper. Sekarang kalian sebutkan ya. Nah sekarang kalian jawab yang lengkapi diri berikut dengan menggunakan ini lebih besar atau lebih kecil yang tepat. Kemudian di situ bagian A seper 2, ini seper 3. Satu pisang 2 orang bagi. Kalau yang ini 1 pisang 3 orang bagi. Mana yang lebih besar? Kalian harus perhatikan, semakin dia besar itu semakin dia kecil, ya. Karena yang misalnya ini 1 pisang 2 orang lagi. Kalau ini 1 pisang 1 orang lagi. Kalau yang ini 1 pisang 3 orang lagi. Jadi kalau ini 1 pisang 1 orang lagi. Nah, jadi yang besar adalah seper 2, baru seper 3, seper 4, baru seper 5. Sudah? Sudah yang selesai? Itu namanya sipo, dan sipo lebih besar. Sekarang ini sebutkan mana yang terbesar. Kali ini sebutkan yang terkecil. Dan ini yang terbesar. Mana yang terbesar? Seper 2, seper 5, seper 3, seper 2. Lanjut lagi. Ini 3/2. Yang besar, bukan yang terbesar, bukan yang terbesar. Seper 2, seper 5, seper 3, seper 4. Yang besar itu seper 2. Ini kan bentuknya sudah sama, sekarang kalian lihat mana yang lebih kecil. Makanya sini 2, 3, 4, 5. Ini banyak saya 2, 3, 4. Jadi terus
Caranya urutan. Urutan yang terbesar. Urutan. Duduk ya, duduk masih duduk tempatnya. Dan urutan yang kedua di pelipuli. Posisi kedua. Tahu kedua? Ya sekarang kumpul sudah yang sudah. Kumpul di sini. Cepat kumpul. Ya kumpul. Yang kedua kumpul sini. Kumpul sini. Kumpul sini. Ya nanti Pak Guru yang panggil ya. Sekarang kelompok 3 yang bacakan dia punya hasil. Silakan kita kelompok ini. Langsung aja nomor 1 ya. Tentukan pembilangan dan penyebut pecahan di bawah ini. A. 3 pembilang. 3 pembilang. 4 penyebut. Ya, penyebut. B. 1/9. 1/9. 9 penyebut. Lanjut nomor 2. Lengkapi titik-titik berikut dengan tanda yang besar atau yang kecil. Yang cepat. A. Sukar buang yang besar dari sepertiga. Bagian B. Sukar 7 lebih kecil dari 1/5. Nomor 3. Urutan pecahan berikut. Bagian A. 1/2, 1/5, 1/3, 1/4. Bagian B. Urutkan dari yang terbesar. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Bagian B. Urutkan dari yang terbesar. 2/7, 3/7, 5/7. Urutkan dari yang kecil. 2/7, 3/7, 4/7. Nah sekarang satu kelompok saya yang mempresentasikan ya. Hasilnya sudah benar semua, tapi Pak Guru juga belum tahu yang kelompok 1 dengan kelompok 2. Nanti baru Pak Guru periksa ya. Sekarang kita lanjut lagi. Pak Guru kasih kesimpulan ya. Ya kalian lihat sini ada kesimpulannya. Lihat sini, kalian lihat sini rangkuman. Ini lihat sini rangkuman. Rangkuman itu apa? Rangkuman materinya ya. Pak Guru sudah rangkum semuanya. Dan sekarang nomor 1. Dari sini nomor 1. Bilangan pecahan adalah yang dinyatakan A berbeda dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. Sekarang bagian nomor 2. Pecahan sini adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nomor 3. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan pembagi atau penyebut suatu pecahan dengan pembilang yang sama. Nomor 4. Menyederhanakan pecahan berarti membagi pembilang atau penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Sekarang nomor 5. Kemudian di sini untuk mengurutkan pecahan kita harus membandingkan kedua pecahan terlebih dahulu. Berikut cara membandingkan pecahan. Yang ada 2 ya.
Jika penyebut kedua pecahan sama, dibandingkan langsung pembilangnya. Nomor 2, jika penyebut kedua pecahan berbeda, samakan dahulu pecahannya, lalu bandingkan pembilangnya. Ya, ini adalah rangkuman materinya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Misalnya A per B. A itu apa tadi? Pembilang. Pembilang. B itu ada penyebut. Ya betul. Nah misalnya kalau pecahan senilai 1/2 itu sama dengan 2 per 4. Ya betul, 2 per 4. Betul, mantap ya. Sekarang kita nyanyikan Garuda Pancasila lagi ya. Garuda Pancasila. Ya sekarang silakan berdiri. Silakan berdiri kalau kita musik. Ini Garuda Pancasila lagi ya. Kita ulangi lagi. Nyanyi lagi ya. Kalau kita nyanyikan. Ya semua semangat ya. Pancasila. Nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, satu orang pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, bagus ya nak. Pimpinlah kita doa sebelum kita pulang. Ya, silakan dulu. Mari teman-teman, kita mau pulang, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kuduskan namamu, bertelah pelajaranmu, jadilah kehendak kami di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tetapi jangan memasukkan kami ke dalam fitnah, dan lepaskan kami dari karena Allah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, satu kelas sebelum Pak Guru keluar, satu kelas pergi mejanya. Bilang kepada Bapak Guru dan teman-teman